Manga One Piece chapter 1048 dibuka dengan melanjutkan adegan dari ending chapter sebelumnya, di mana boga mentahnya Luffy siap diterjunkan untuk menjitak kepala naganya Kaido. Sementara itu, Momonosuke yang diberi tugas oleh Luffy untuk menggeser Pulau Onigashima dari jalur nyungsepnya Kaido terlihat masih belum yakin kalau dirinya akan mampu melakukan tugas tersebut. Sekali lagi, dia bilang kepada Luffy kalau dia tidak cukup kuat untuk menggeser Pulau Onigashima dari orbitnya. Di tengah keputusasaannya itu, Momonosuke kemudian teringat kembali dengan wasiat terakhir ibunya yang mempercayakan kebangkitan klan Kozuki di tangannya. Suntikan motivasi dari ibunya tersebut membuat Momonosuke kembali mulai percaya diri dan memutuskan untuk mencoba mendorong kembali Pulau Onigashima menjauh dari jalur lintasan nyungsepnya Kaido. Menurut saya, ada yang tidak beres dengan adegan ini. Alih-alih berusaha lebih keras untuk menciptakan awan apinya sendiri, Momonosuke justru ngotot kembali mendorong Pulau Onigashima menggunakan kepalanya. Kesannya ini lebih seperti tindakan putus asa ketimbang optimalisasi usaha. Karena pada manga One Piece chapter 1027, Yamato sudah pernah bilang kalau Momonosuke berusaha mendorong Pulau Onigashima menggunakan kepalanya, hal itu akan sia-sia saja. Seolah-olah ini adalah sebuah pertanda kalau Momonosuke sepertinya memang tidak akan pernah bisa menerbangkan Pulau Onigashima menggunakan awan api yang dia ciptakan sendiri. Jadi seharusnya nanti memang akan ada cara lain untuk menyelamatkan Pulau Onigashima selain Momonosuke harus menciptakan awan apinya sendiri. Di waktu yang bersamaan, Kaido yang masih dalam wujud naganya terlihat memprovokasi Luffy dengan mengatakan bahwa 20 tahunan yang lalu orang yang dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat Wano telah dibakar hingga tewas. Setelah mengatakan hal itu, Kaido kemudian mengaktifkan sebuah teknik yang dia sebut dengan Flaming Drum Dragon. Dengan tekniknya ini, tubuh naga Kaido perlahan-lahan bertransformasi menjadi naga api yang sangat besar dan panas. And wait. Di chapter 1042, Kaido mengklaim bahwa dirinya juga memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Lalu di chapter ini, dia tiba-tiba bertransformasi menjadi naga api yang wujudnya sekilas terlihat mirip dengan magmanya Akainu. Mungkinkah Kaido tahu kalau di masa depan nanti Luffy akan menantang Akainu? Dan di chapter ini Kaido sebenarnya sedang mempersiapkan Luffy untuk momen tersebut. Karena setelah saya baca beberapa kali, karena merasa ada yang aneh dengan kata-katanya Kaido, saya menemukan sedikit keganjilan dalam beberapa kalimat yang terlontar dari mulutnya. Setelah mengatakan kalau pahlawan Wano sudah tewas dibakar 20 tahunan yang lalu, Kaido bilang negeri Wano berubah menjadi negeri preman selama 20 tahun terakhir. Lalu Kaido mengucapkan kalimat yang bunyinya seperti ini. Mereka selama ini terus menunggu kemunculanmu, sang juru selamat, untuk datang. Terus terang, saya masih belum begitu yakin apakah versi resminya nanti terjemahannya akan persis seperti ini atau tidak. Tapi anggaplah terjemahan resminya nanti akan sama persis seperti ini. Bukankah itu berarti dari dalam lubuk hatinya yang terdalam, Kaido juga percaya bahwa Luffy adalah sang juru selamat yang sudah ditunggu oleh penduduk Wano selama 20 tahunan terakhir? Dengan kata lain, Kaido juga tahu dan percaya akan ramalannya Kozuki Toki, yang mana dengan kata-katanya itu tadi, Kaido juga seolah sudah tahu kalau Luffy akan mengalahkannya. Kesannya jadi, apa yang sedang Kaido lakukan saat ini terlihat seperti dia sedang mengetes, menguji, bahkan mempersiapkan Luffy untuk menghadapi sesuatu yang selama ini tidak bisa dia hadapi. Jadi, sebenarnya apa yang diinginkan oleh Kaido? Bahkan setelah mengaktifkan jurusnya itu, Kaido bilang dia tidak akan menghindar. Dia akan menerima bogem mentahnya Luffy secara langsung. Kaido juga sesumbar bahwa tangan kanan Luffy tidak akan bisa sampai menyentuh tubuhnya karena akan lebih dulu meleleh akibat tidak kuat menahan panasnya teknik Flaming Drum Dragon. Perkataannya Kaido ini jelas bukan isapan jempol belaka karena faktanya tangan kiri Luffy yang sejak beberapa chapter kemarin terus memegangi tubuh Kaido terpaksa harus dilepaskan karena Luffy tidak kuat menahan panasnya. Ditambah lagi ketika Kaido mengutarakan kesombongannya ini, kita bisa melihat salah satu tanduk bangunan Kastil Onigashima meleleh seperti keju karena bersentuhan dengan salah satu bagian tubuhnya Kaido. Namun persis seperti yang kita semua pikirkan, Luffy tidak akan menyerah begitu saja dan dia pun terlihat mempersiapkan sebuah serangan lanjutan. Sesaat sebelum Luffy mengeluarkan jurus berikutnya, dia teringat kembali dengan wejangan dari kakek Hyogoro terkait tentang Ryuo dan bagaimana cara melayangkan sebuah pukulan mematikan tanpa harus menyentuh targetnya secara langsung. Luffy pun kemudian merilis sebuah teknik baru yang dia sebut dengan Gomu Gomu no Bajrang Gun. Menurut keterangannya, nama Bajrang ini kemungkinan besar terinspirasi dari Bajrang Bali alias Hanuman.
sang dewa kera dalam kepercayaan agama Hindu. Makanya jurus Luffy ini ada yang menerjemahkannya menjadi Gomu Gomu no Monkey God Gun. Nah, ngomong-ngomong soal Hanuman, tahukah kalian dalam cerita Ramayana, karena tidak tahu daun obat macam apa yang dibutuhkan untuk mengobati luka Lesmana, sang dewa kera memutuskan untuk mencabut seluruh gunung tempat tanaman obat itu berada dan membawanya ke medan pertempuran. Jadi, mungkinkah Luffy nanti akan memikul seluruh pulau Onigashima di punggungnya dan memindahkannya ke tempat lain seperti yang Hanuman lakukan dalam cerita Ramayana? Patut untuk kita nantikan. Di waktu yang bersamaan, Kaido juga merilis sebuah teknik tandingan yang dia sebut dengan Shoryu Kain Hake. Kedua teknik penghancur level dewa tersebut pun saling bentrok satu sama lain, dan meski tidak sampai bersentuhan, ledakan energi yang luar biasa besar terjadi sebagai efek dari benturan kedua serangan tersebut. Adegan kemudian berpindah ke dalam kastil. Di sana kita bisa melihat Usopp yang meminta maaf kepada Kinemon dan Kiku karena tidak sengaja sudah membuat keduanya terjatuh dari punggung Hamlet saat air bah menggenangi lorong tempat mereka berada. Selain Kiku dan Kinemon yang dari awal memang sudah tepar, di sini kita juga bisa melihat kondisi Hamlet yang kelihatannya benar-benar sudah tidak berdaya. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa para gifters juga memiliki kelemahan yang sama dengan para DF user asli, yaitu lemah terhadap air laut. Di tempat lain, kita juga bisa melihat para samurai berteriak sambil mendongak ke atas menyemangati Luffy agar bisa segera mengalahkan Kaido. Karena menurut Kawamatsu, semua mimpi buruk yang terjadi di Wano tidak akan pernah berakhir jika Kaido belum bisa dikalahkan. Sebuah cerita flashback pun kemudian terjadi yang memperlihatkan kejadian di masa 20 tahun yang lalu, tepat setelah eksekusi Oden berakhir. Orochi yang melihat para Scabbers berhasil melarikan diri dari lokasi eksekusi mengatakan hanya ada satu tempat yang akan mereka tuju, yaitu Kuri, untuk melindungi putra Kozuki Oden, Kozuki Momonosuke. Begitu tahu kalau Kozuki Oden memiliki seorang anak, Kaido pun memutuskan untuk ikut turun tangan langsung menuju Kuri untuk memaketkannya ke tempat sang bapak. Para samurai Wano mencoba untuk menghentikannya, namun mau bagaimana lagi, mereka semua bukan tandingan Kaido. Dan lagi, Orochi memerintahkan kepada para bawahannya untuk menghabisi siapa saja yang mencoba untuk melawan. Dari sini akhirnya jelas bahwa Kaido tidak hanya tidak tahu kalau wujud anak kecil yang dikopi oleh Kurozumi Higurashi pada manga One Piece chapter 970 adalah wujud anaknya Oden. Tetapi dia juga tidak mendengar kalau anak kecil tersebut memanggil Oden dengan panggilan ayah. Jadi kesimpulannya, ketika sedang serius bertarung, Kaido mungkin hanya fokus kepada musuh yang dihadapinya saja. Dia tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sekelilingnya. Nah, beberapa waktu pun telah berlalu. Kita bisa melihat kondisi kastil Oden yang sudah hangus terbakar. Orochi kemudian menanyakan nasib Kozuki Toki kepada bawahannya. Si bawahan pun kemudian menjawab apa adanya. Dia bilang Kozuki Toki adalah satu-satunya orang yang terlihat berhasil keluar dengan selamat dari dalam kastil yang terbakar, tetapi dia sudah dikonfirmasi tewas di alun-alun kota Bakura. Orochi terlihat begitu senang mendengar informasi ini karena dengan begitu seluruh anggota klan Kozuki sudah berhasil dia binasakan. Yang menarik dari percakapan ini adalah si anak buah Orochi menggunakan kalimat dia sudah dikonfirmasi tewas di alun-alun kota Bakura. Dengan kata lain, seharusnya sekarang sudah resmi bahwa status Kozuki Toki memang benar-benar sudah tewas. Jadi ini adalah jawaban menohok dari Eiichiro Oda untuk siapa saja yang beranggapan bahwa Kozuki Toki masih hidup, karena Momonosuke tidak otomatis berubah menjadi dewasa setelah melompati waktu 20 tahun ke masa depan. Nah, kepada seluruh daimyo yang tersisa, Orochi kemudian memberikan ultimatum. Barang siapa yang memilih untuk melawan, maka mereka semua akan mati. Tetapi bagi siapa saja yang mau menyerah kepada partai yang berkuasa beserta investor asingnya, maka selamat, kalian resmi menjadi budak seumur hidup. Daimyo Yasuie dan ketiga daimyo lainnya yang sempat muncul di dalam cerita flashbacknya Yamato beberapa chapter yang lalu mengatakan kalau jawabannya mereka sudah jelas. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Pertempuran besar pun pecah, namun pada akhirnya Kaido berhasil menyapu bersih perlawanan aliansi para daimyo tersebut. Pertempuran pun berakhir dengan kemenangan Orochi yang dibackingi oleh Kaido. Perbudakan besar-besaran pun dimulai setelahnya dengan visi misi untuk menjadikan negeri Wano sebagai negeri pengekspor senjata terbesar di dunia. Kembali ke masa kini,
Di salah satu ruangan kastil yang kelihatannya masih terbakar, kita bisa melihat naga Orochi yang terbakar api sudah bersiap untuk mencaplok Kozuki Hiyori agar ikut mati bersamanya. Namun rencana jahatnya itu kandas di tengah jalan setelah Denjiro tiba-tiba muncul dan memenggal kepala naga terakhirnya. Belum fix apakah Orochi kali ini benar-benar mati atau tidak. Namun jika melihat doa tulus yang diterbangkan oleh para penduduk Wano melalui lampion-lampion mereka, sepertinya terhitung sejak malam ini Kurozumi Orochi memang sudah benar-benar menyublim dari muka bumi. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kembali proses gontok-gontokan antara Gomu-Gomu no Bajrangan-nya Luffy versus Shoryu Kainhake-nya Kaido yang masih belum keluar siapa pemenangnya. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1048 menurut saya sangat perfect sekali. Saya kasih rating 5 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.